Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini adalah tentang intim dengan Tuhan. Diambil dalam kitab Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena semua yang aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beribadah atau dalam pertemuan perkumpulan orang-orang percaya dan bersekutu dengan Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Orang Kristen boleh beribadah dengan rajin kepada Tuhan, namun di mata Tuhan ukurannya bukan rajin beribadah, tetapi bersekutu dan intim dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Allah rindu kita memiliki hubungan yang intim dengannya. Dia ingin kita menjadi sahabatnya yang mengerti keinginannya. Dari hubungan yang intim dengannya itulah akan lahir perkara-perkara besar. Inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama kita. Melalui keintiman dengan Allah, Dia akan memberitahukan segala sesuatu. Amos pasal 3 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hanya orang yang dekat dengan Tuhanlah yang bisa mengerti isi hatinya, pikirannya, dan kerinduan-kerinduannya. Allah tidak segan-segan memberitahukan segala sesuatu kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, panggilan tertinggi yang ditulis dalam Perjanjian Baru adalah bukan panggilan melayani di gereja, memberi persembahan, menyanyi, melainkan panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bersekutu adalah berdoa. Dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama, kata doa memiliki arti yang luar biasa, yaitu mengusap wajah Tuhan. Perhatikan anak-anak balita. Mengapa mereka punya kebiasaan senang mencari sesuatu di muka orang tuanya dengan mengusap wajahnya ketika orang tuanya mau menidurkan mereka? Ini yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengusap wajahnya, bersekutu. Kebiasaan orang dalam berdoa, biasanya isi doanya kalau tidak melaporkan, ia meminta. Kalau tidak meminta, ia melapor. Ini terjadi karena orang salah melihat. Mereka melihat doa sebagai bagian dari ritual agamanya. Namun kekristenan bukanlah sekedar agama. Oleh sebab itu, saudara-saudara, doa kita bukan cuma berisi permintaan dan laporan, melainkan juga keintiman. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 6, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudaraku, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 17 mengungkapkan, "Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia." Seseorang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, ia akan menyatu dengannya. Jadi doa bagi agama Kristen bukanlah formalitas ataupun sekedar ritual, melainkan penyerahan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah Anda mempunyai waktu-waktu intim dengan Tuhan? Jika Anda belum punya, apa sebabnya? Jika Anda sudah punya, apa yang Anda rasakan? Anda bisa menyaksikannya. Bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah seseorang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, ia akan menyatu dengan dirinya. Saudaraku, intimlah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.